Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Aku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Aku katakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah Aku katakan kepadamu. Damai Aku tinggalkan kepadamu, damai-Ku Aku berikan kepadamu, dan apa yang Aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan sore ini kiranya mengingatkan kembali, menyegarkan kita bahwa Tuhan tinggal bersama kita. Tadi Tuhan mengatakan, kami tinggal di dalam dirimu. Kami ya Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Dan ya nanti dalam Pentakosta turun Roh Kudus, maka kami ya Allah Tritunggal itu tinggal di dalam diri kita. Dan kiranya kita sering melupakan itu. Maka kita diingatkan kembali
bahwa Allah Tritunggal tinggal di dalam diri kita. Sehingga tadi Tuhan juga mengatakan, jangan gentar dan takut. Itu tantangan kita, dan gentar, takut itu roh yang membelenggu kita, roh jahat yang membuat kita tidak tumbuh, membuat kita tidak berkembang, membuat kita tidak berbuah, karena kita dikuasai gentar dan takut. Mengapa kita gentar dan takut? Ya karena kita kurang menyadari bahwa tidak aku yang anak-anak dunia ini, tapi perlu kita sadari aku itu juga anak kerajaan Allah. Aku itu anak Allah, anggota kerajaan surga. Dan Allah seperti dalam Mazmur, dalam bacaan kedua tadi dalam kitab Wahyu, Allah yang Maha Kuasa tidak perlu ada bait Allah, karena Allah hadir di situ. Maka Allah juga hadir di dalam diriku. Maka kita tentu seharusnya berbahagia, bersukacita, dikuasai oleh kehadiran Tuhan itu, bukan dikuasai rasa takut, gentar yang membuat kita mandek di dalam pertumbuhan sebagai manusia, anak-anak Tuhan. Untuk itu kita tadi diingatkan Tuhan, hendaklah kamu mentaati firman-Ku, sabda Tuhan. Maka kalau Allah hadir bersatu dalam diriku, dan nanti kita ulangi lagi, kita hadirkan lagi dengan menyambut komuni, Tuhan manunggal dengan diriku, bersatu dengan diriku, maka supaya aku sungguh menjadi anak Tuhan yang penuh, ya tentu mentaati firman Tuhan. Ibu Teresa mengatakan bahwa kita anak-anak Tuhan dipanggil menjadi anak Tuhan bukan untuk sukses, tetapi untuk setia, faithful, setia, taat. Sudahlah kalau ingin bahagia, dan nanti Tuhan juga menyebut damai ada di dalam dirimu, taatilah kehendak Tuhan, firman Tuhan. Hidup kita akan bahagia, akan plong. Tadi mungkin Bapak Ibu mau ke gereja, mungkin minggu atau sore kemarin, Sabtu sore, ada acara, besok saja pagi minggu, besok aja minggu sore ada kesempatan. Mau ke gereja juga rasanya rasa-rasen, agak malas. Seandainya kita memutuskan tidak ke gereja, ya kita tentu akan, hati kita tidak damai, tidak merasa nyaman, pisah, karena aku tidak mentaati firman Tuhan yang disampaikan oleh gereja. Kalau hari Minggu harus ke gereja, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi kalau aku memutuskan, sebetulnya aku malas, sebetulnya aku ketemu dengan teman-temanku yang punya hobi sama, mungkin ada acara di sana, tetapi aku harus ke gereja sore ini. Nanti Bapak Ibu setelah Ekaristia akan plong, akan damai, karena aku mentaati firman Tuhan.
Maka kalau Bapak Ibu, ya, kita punya pimpinan, punya bos, punya jenderal yang anggota Polri dan TNI itu, kalau diperintah panglimanya, pimpinannya siap. Itu perintah manusia, meskipun jabatannya tinggi, jenderal, bos kita. Tapi kadangkala perintahnya dan kita taati itu sering menjerumuskan, mencelakakan, karena dia manusia. Apalagi kita, Tuhanku, Yesusku, penebus, penyelamatku, firman-Nya, perintahnya tentu tidak menjerumuskan. Tentu ingin kita bahagia. Maka saudara-saudariku, lakukanlah. Kalau ada yang baik, itu sabda Tuhan, menolong sesama, mungkin yang kecil, yang butuh usahaku sekedar ya mungkin agak repot sedikit, lakukanlah itu. Menyelamatkan banyak orang. Yang penting aku menyelamatkan orang banyak. Saya tadi sebelum kesini di pastoran sana ya hanya buka-buka WA yang menumpuk-numpuk belum saya jawab, dan ada kiriman bagaimana zaman Holocaust di Liutania yang sekarang perang terus dengan Rusia, itu zaman dulu itu bukan duta besar tetapi mungkin wakil duta besar Jepang itu menyelamatkan, sebut tadi 1.600 orang Yahudi. Dia tangannya sampai bengkak. Waktu itu ketik ini ya mungkin masih jarang ya. Nulis untuk membuat visa orang Yahudi itu supaya bisa pergi ke Jepang, hanya untuk transit pergi dari Lituania, karena mereka akan kuasai nasi. Orang-orang Yahudi jutaan dibunuh semua. Dia menyelamatkan 1.600 orang-orang Yahudi sampai tangannya bengkak, meskipun itu dilarang oleh pemerintah Jepang. Dia dipanggil pulang, dia dipecat, tetapi dia tetap merasa bahagia. Aku menyelamatkan nyawa banyak orang, meskipun aku melanggar aturan pemerintah Jepang ya, karena dia anggota kedutaan Jepang. Itu perintah Tuhan, menyelamatkan orang. Kehadiranku bisa membuat orang lain hidup bahagia. Lakukan itu. Dia akan bahagia daripada dia menolak semua, menutup pintu orang-orang Yahudi, dan dia akan hidup sukses secara duniawi, tetapi hidupnya akan gelisah karena sebetulnya dia bisa berbuat banyak menyelamatkan orang, tetapi mereka mati semua karena pemerintah Jerman Nazi saat itu. Dan pengalaman saya, saudara-saudariku, sebagai romo, pimpinanku adalah uskup. Uskup itu bagi para romo ya wakil Tuhan. Kalau diperintahkan romo besok pindah ke stasi atau ke paroki sana, kalau saya mengatakan Monsinyur, saya tidak cocok di sana, saya cocok di sini, tidak sesuai dengan bakat saya suka sini, saya akan gelisah, menolak perintah uskup. Karena pengalaman itu kemudian saya mengatakan besok pindah, siap Monsinyur, siap Monsinyur. Tugaskan di mana, saya siap.
Dan itu membuat bahagia. Kehadiran saya entah di pelosok, entah di mana saja, menyelamatkan orang dengan sakramen-sakramen itu. Hidup kita sesukacita dalam menjalankan tugas panggilan imamat itu. Karena saya taat kepada Tuhan lewat uskupku, pimpinanku. Tidak mungkin uskupku mencelakakan aku. Maka mari kita, kalau hal-hal yang baik segera lakukan. Itu perintah Tuhan. Gak usah dipikir-pikir, lakukan. Mengalahkan rasa malas, mengalahkan rasa alasan-alasan yang tidak cocok dengan, lakukan kalau perintah Tuhan. Itu Tuhan tinggal bersama kita dan saudara-saudariku, kita diberi kedamaian. Damai tinggal di dalam diri kita. Kita mencari kedamaian, banyak orang sekarang hidup kesepian, gelisah. Dan apa yang dirasakan orang-orang zaman modern ini? Mencari kedamaian sejati. Tapi yang dicari yang di luar dirinya. Aku kesepian di pastoran. Pergi ke mall atau pergi ke mana, atau pergi ke teman-temanku, pergi ke mengerjakan hobiku, atau aku ya bahagia sebentar, gembira sebentar. Karena kita mencari kebahagiaan di luar diri kita, mencari kebahagiaan yang disediakan di dunia ini. Seperti sabda Tuhan, kebahagiaanku yang kuberikan bukan yang disediakan di dunia. Maka carilah sabda Tuhan itu. Tuhan sudah hadir, Allah Tritunggal di dalam diriku. Kami tinggal di dalam dirimu. Carilah kebahagiaan sejati di dalam diriku. Intrinsik, ya kata-katanya begitu, inner. Di dalam hatiku, di dalam kehendakku, bukan mencari di luar-luar, di keluar diriku. Kebahagiaan-kebahagiaan yang ditawarkan dunia, ya bahagianya sebentar. Tetapi kita diingatkan, damaiku tinggalkan bagimu. Karena Tuhan sudah hadir, carilah kebahagiaanku kalau aku manunggal bersatu dengan Tuhan. Maka ada istilah sekarang anak-anak muda, me time. Waktu untukku, tetapi kebanyakan mereka untukku. Ku itu anak-anak dunia, anak-anak biologis. Kita kurang menyadari ku itu aku, badanku, diriku itu dengan Allah Tritunggal yang hadir di dalam diriku. Kita sebetulnya anggota kerajaan Allah, anggota anak-anak Tuhan. Maka kita menyadari kalau me time, aku memikirkan diriku juga memikirkan Allah Tritunggal di dalam diriku. Bukan me time, maaf, orang-orang modern me time kemudian ke spa, ke mana memanjakan badanku, itu orang-orang duniawi begitu. Tapi me time itu aku dengan Allah Tritunggal yang hadir di dalam diriku. Maka untuk itu, ya kalau aku yang anak-anak Tuhan itu, Tuhan akan mengalirkan damai kalau aku menyadari kehadiran Tuhan. Ya dengan hening sendiri, berdoa, mendengarkan lagu-lagu rohani, membaca kitab suci, melihat hal-hal yang mengenangkan kehadiran Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan. Itu damai. Kalau kita damai, kita cari di luar, kita lama-lama tetap gelisah dan kita tetap tidak damai, kita merasa terasing dengan diri kita sendiri. Carilah damai di dalam diriku dan bukan diriku yang terpisah, tetapi diriku, aku anak-anak dunia
tetapi aku sekaligus juga anak-anak Tuhan. Maka kita di dalam Ekaristi selalu ada salam damai, dan Tuhan berkata-kata damai, damai, karena Tuhan mengalirkan di dalam diri kita, bersatu di dalam diri kita, dan tinggal di dalam kita. Semoga itu kita sadari dalam langkah-langkah hidup kita, sehingga kita tetap menang, kita tetap jaya dalam langkah-langkah hidup kita. Banyak tantangan, cobaan, apa-apa membuat kita gentar, takut, tetapi kita perlu menyadari Allah yang maha segalanya hadir di dalam diriku, sehingga aku di dalam pesiaran hidup ini selalu damai, selalu ini, karena Allah yang perkasa ada di dalam diriku. Semoga rahmat Tuhan, persatuan dengan Allah dan juga damai menyertai kita senantiasa. Amin. Marilah kita berdiri, kita perbarui iman kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah